Presiden terpilih Prabowo Subianto mengucapkan duka mendalam atas musibah yang terjadi di Sumatera Barat. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra melelang sapi limosin. Hasil penjualan bakal diberikan ke korban banjir bandang Sumatera Barat. Caleg terpilih harus mundur saat maju di Pilkada Serentak 2024. 8 tahun tak terselesaikan, kasus Vina Cirebon diangkat ke layar lebar. Akankah 3 DPO ditemukan polisi? Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda di Menyapa Malam Sinpo TV. Tadi ada beberapa isu yang menjadi sorotan Andi, diantaranya Presiden terpilih Prabowo Subianto yang langsung ke lokasi bencana di Sumatera Barat. Ini setelah sebelumnya menghadiri agenda di Doha, seperti itu. Iya, memang kalau kita melihat nih kondisi di Sumatera Barat ini semakin memprihatinkan, Tiara, karena memang seperti kita ketahui update terbarunya katanya jumlah korban meninggal ini sudah ada 60 lebih. Kemudian juga korban hilang ini sudah mencapai 20 orang dan sampai dengan detik ini belum ditemukan gitu. Ya, dan selain berita terkait dengan bencana di Sumatera Barat, juga tadi yang menjadi sorotan adalah terkait kasus Vina yang sudah 8 tahun lalu terjadi di 2016 silam dan ini kembali viral setelah diangkat menjadi film Vina sebelum 7 hari ini, Andi. Nah, ini memang kalau kita melihat kasus Vina ini memang cukup unik namun juga menyedihkan kalau kita melihat dari alur ceritanya, karena memang ini kasus Vina ini sudah tadi yang Tiara bilang 8 tahun belum selesai, kemudian juga masih ada 3 DPO dan 3 di antara DPO ini salah satunya adalah otak dari pelaku pembunuhan ini. Ya, dan menjelang hari raya Lebaran nih, Sekjen dari Gerindra ini turut melelang gitu ya, melelang sapi limosinnya yang nantinya hasilnya akan disumbangkan untuk bencana di Sumatera Barat. Ya, kita berharap semua terkait dengan peristiwa yang ada di Sumatera Barat, semoga para korban, kemudian juga para pejabat mungkin ini tersentuh hatinya untuk melakukan galang dana untuk membantu para korban di sana. Ya baik pemirsa, untuk itu berbagai informasi akan kami sajikan bersama saya Andi Rezaldi. Dan saya Tiara Dianti di Menyapa Malam Sinpo TV. Kami awali Menyapa Malam dengan informasi pertama terkait dengan Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto menyampaikan duka atas bencana banjir bandang yang melanda beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Selain menyalurkan bantuan kepada korban bencana, Prabowo mengapresiasi kinerja TNI Polri yang sigap mengambil tindakan untuk meringankan beban masyarakat. Seperti inilah suasana haru saat Prabowo Subianto hadir langsung meninjau dan menyalurkan bantuan pada korban yang terkena musibah yang melanda beberapa daerah di Provinsi Sumatera Barat. Prabowo menyampaikan turut berduka atas bencana yang menimpa, serta memberikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas kinerja semua unsur dari TNI Polri yang sigap mengambil tindakan untuk meringankan beban masyarakat. Saya menyampaikan turut kita berkawan atas kehilangan masyarakat yang telah menjadi korban, dan saya datang memberikan bantuan yang bisa kita berikan dari Kementerian Pertahanan juga dari unsur lain. Kami akan pantau terus dan juga kepada itu kita mengerti bahwa negara kita melawan dengan bencana, tapi kita harus siap dan beri mengatur langkah-langkah reaksi dan langkah-langkah sumber daya meringankan musibah daya. Sekarang sementara itu dari saya sekali lagi kepada untuk berdoa kita dan marilah kita berdoa kepada Yang Maha Kuasa, keluarga yang tinggal diberi kekuatan
Diketahui Prabowo Subianto melalui Kemhan menyalurkan bantuan berupa 20 ton beras, 1.000 paket obat-obatan berupa obat diare, obat demam, obat flu, minyak kayu putih, betadin, kain kasa, vitamin, Hansaplast, hingga 600 pasang sepatu boots. Termasuk bantuan 3.000 helai selimut, 3.000 paket alat mandi, hingga 10.000 dus mie instan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani melelang sapi jenis limosin miliknya dengan berat 1.165 kg. Seluruh dana dari hasil lelang nantinya akan disumbangkan kepada masyarakat di Sumatera Barat yang terdampak musibah banjir lahar dingin. Terlampir pada laman sosial media Ahmad Muzani, Sekjen Partai Gerindra membuka lelang sapi miliknya jenis limosin dengan berat 1.165 kg. Perlelangan sapi yang dimulai dengan harga 150 juta ini nantinya akan disalurkan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana alam lahar dingin di Sumatera Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah terjadi bencana yang memakan korban begitu banyak. Lebih dari 60 orang meninggal dan masih ada beberapa puluh yang hilang di Provinsi Sumatera Barat akibat dari bencana banjir lahar dingin, menyebabkan berbagai macam kerugian material, fasilitas sosial, fasilitas keagamaan seperti masjid, musola, sekolah, bahkan rumah-rumah pribadi banyak yang hancur. Karena itu saya berencana untuk melelang sapi saya yang bobotnya 1 ton 165 kg untuk dilelang, dan seluruh hasil lelangnya rencananya akan kami serahkan kepada Basnas untuk kemudian disalurkan kepada saudara-saudara kita di Provinsi Sumatera Barat. Saya berharap sahabat dan kawan-kawan yang berminat untuk membantu dan membeli sapi tersebut, silahkan bergabung dalam online ini. Perdana kami buka dengan harga 150 juta rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdapat lampiran peraturan lelang sapi online untuk bantu warga Sumbar bencana lahar dingin yang akan dilakukan pada tanggal 26 Mei 2024 mendatang pukul 15.30. Diketahui jumlah korban meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor yang menerjang beberapa daerah di Sumatera Barat terus bertambah. Badan Nasional Penanggulangan Bencana melaporkan hingga kini sebanyak 67 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 20 orang hilang. Sementara itu, 37 orang mengalami luka-luka, serta 3.396 jiwa mengungsi. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya Tiara, kalau kita berbicara soal tadi ada penyampaian duka yang mendalam dari Presiden terpilih kita, Prabowo Subianto, ini disampaikan usai kunjungannya dari Doha yang ada di Qatar itu. Karena memang kalau kita melihat giat dari Presiden terpilih Prabowo Subianto, usai dari Doha bersama Gibran, ini langsung terbang ke Sumatera Barat untuk melihat kondisi terkini terkait dengan berbagai kondisi korban yang ada di Sumatera Barat. Dan serta apresiasi itu setinggi-tingginya diberikan kepada TNI Polri, kemudian tim SAR yang terus membantu proses ya di lokasi bencana gitu, karena kan tentunya mengalami sejumlah kendala, mulai dari terputusnya akses dan mungkin kendala-kendala berat lainnya, tapi itu tetap dilakukan tentunya untuk masyarakat. Nah, kalau kita melihat memang bukan hanya presiden terpilih saja, tapi juga Presiden Jokowi turut menyoroti kasus yang atau bencana yang ada di Sumatera Barat ini, dan gerak cepat dari pemerintah pusat ini patut diapresiasi karena Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu ini langsung menugaskan Kepala BNPB untuk langsung terjun ke sana, melihat kondisi masyarakat seperti apa kondisinya sekarang, lalu masyarakat di sana membutuhkan apa para korban banjir bandang ini gitu ya. Dan tentunya penggalangan dana nih dari berbagai masyarakat tentunya banyak seperti itu ya. Dan salah satunya datang dari Sekjen Gerindra yang melelang sapi limosinnya yang nantinya akan diserahkan seluruhnya untuk korban bencana di Sumatera Barat. Ya, semoga langkah yang dilakukan oleh Sekjen Partai Gerindra nih Ahmad Muzani dapat jadi pemantik bagi pejabat publik ataupun bagi para konglomerat di Indonesia ini untuk tersentuh hatinya untuk membantu masyarakat Indonesia atau saudara-saudara kita yang ada di Sumatera Barat. Ya, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada BMKG yang
mengoptimalisasi operasi teknologi modifikasi cuaca atau TMC untuk wilayah Sumatera Barat. BMKG mengimbau masyarakat Sumbar untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat selama sepekan ke depan di beberapa kecamatan. BMKG menginformasikan hujan dengan intensitas hingga sangat lebat, pemicu banjir bandang, banjir lahar, hujan, dan longsor. Peringatan waspada untuk masyarakat diberlakukan untuk wilayah yang ada di 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Agam, Tanah Datar, dan Padang Panjang. Informasi dalam bentuk peringatan dini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pihak-pihak terkait untuk mengurangi resiko bencana Sumatera Barat seperti di bantaran sungai, pegunungan, dan perbukitan. Berlaku untuk tanggal 10 hingga tanggal 12 di wilayah Sumatera Barat atau di wilayah yang di situ potensi untuk terjadinya lahar hujan atau banjir lahar hujan ataupun longsor ataupun galodo. Secara lebih detail, peringatan dini ini disampaikan slide berikutnya. Coba slide berikutnya. Nah, disampaikan pada tanggal 9 di situ, yang tertulis merah di sana, itu diprediksi beberapa wilayah kecamatan di Sumatera Barat berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, dapat disertai angin kencang dan kilat petir. Ada beberapa kecamatan. Dari Jakarta, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ya, kita lanjut ke berita selanjutnya, Tiara dan juga pemirsa. Ini terkait dengan banjir bandang. Ini Menteri Sosial Tri Risma hari ini memastikan pihaknya akan memindahkan lokasi posko pengungsian korban banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat ke tempat yang lebih aman. Risma menyebut dari hasil pengamatan peta Gunung Merapi, lokasi tempat posko pengungsian yang telah didirikan berada di jalur lahar dingin. Usai mendatangi posko pengungsian korban banjir lahar dingin yang terjadi di Sumatera Barat, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyampaikan strategi bantuan dan penanggulangan untuk menekan angka kerugian lahar dingin. Salah satunya adalah dengan memindahkan titik-titik posko pengungsian ke tempat yang lebih aman. Menurut Risma, posko pengungsian yang didirikan dinilai belum sepenuhnya aman dan beresiko mengancam keselamatan warga. Hal itu disampaikan Risma dari data hasil pengamatan dan peta jalur lahar dingin Gunung Merapi. Lebih lanjut, Risma juga mengatakan Kementerian Sosial menyediakan bantuan berupa pangan dan sembako yang telah dibagikan di wilayah terdampak lahar dingin Gunung Merapi. Ternyata betul, ternyata posko kami juga ada di aliran lahar itu. Kemudian saya minta mereka langsung, saya carikan lokasi untuk mereka pindah ke tempat yang aman. Nah, kita pindah, kemudian saya carikan yang aman. Nah, ada 2 lokasi di Tanah Datar. Yang satunya kemudian kita coba cari tempat yang aman dan kemudian kami ditunjukkan oleh Pemda dan dari pimpinan DPR dan dari Pak Dandim dan Kapolres menyampaikan oke, kita pindah. Nah, dari situ kita kemudian jadi 2 di Agam, semua kita pindah karena memang itu adalah pengungsian itu yang kita koordinir itu berada di jalur di jalur lahar. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Azizul Hakim, Simpo TV melaporkan. Ya Tiara, memang kalau terkait dengan para korban ini memang cukup menyedihkan. Seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ini berdasarkan update terbaru, ini sudah ada 60 orang meninggal dunia atas peristiwa yang terjadi di sana. Kemudian juga 20 orang ini masih dinyatakan hilang. Dan Menteri Sosial beberapa waktu yang lalu ini langsung terjun ke lapangan untuk melihat kondisi korban di sana. Memang ini sesuai dengan instruksi dari Presiden, seperti yang tadi Presiden sudah sampaikan, memerintahkan untuk BNPB turun langsung ke sana dan juga melihat berbagai kondisi para korban di sana. Ini Mensos juga turun ke sana untuk melihat dan itu memindahkan para korban atau pengungsian korban ini
memang berdasarkan hasil riset dan pengamatan dari tim Kementerian Sosial. Ya, karena memang ternyata titiknya tersebut dilalui seperti itu berdasarkan hasil survei tadi dilalui oleh banjir lahar dingin, sehingga untuk menekan kerugian yang lebih dalam lagi dari bencana ini tentunya akan dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintahan. Dan kita akan berlanjut ke informasi lainnya setelah jeda berikut. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Sally Siregar dapat menjumpai Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Pastinya kami akan memberikan berita yang unik dan menarik yang kami rangkum dalam Simpo Dunia Sepekan. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Halo, salam jumpa pemirsa. Kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia selengkapnya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Ya, terima kasih Anda masih berada di Menyapa Malam Sinpo TV pemirsa. Kita beralih ke informasi lain, ini terkait dengan Pilkada. Ini ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang resmi melantik 5 penjabat gubernur di sejumlah provinsi, yakni Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, dan Gorontalo, serta Banten. Dengan ini Tito berharap pejabat gubernur yang baru saja dilantik dapat bekerja dengan sebaik-baiknya untuk masyarakat, bangsa, dan negara. 5 penjabat gubernur di Indonesia resmi dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Jumat 17 Mei 2024. Di antaranya Prof. Zudan Arif Fahrullah dilantik sebagai PJ Gubernur Sulawesi Selatan. Lalu Bahtiar Baharudin dilantik sebagai PJ Gubernur Sulawesi Barat. Kemudian Samsudin A. Kadir dilantik sebagai PJ Gubernur Maluku Utara. Selanjutnya Rudi Salahuddin dilantik sebagai PJ Gubernur Gorontalo. Dan Al Muktabar dilantik sebagai PJ Gubernur Banten. Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa kehadiran pejabat untuk mengisi kekosongan dengan adanya amanat UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada serentak. Terlebih itu, Tito mengharapkan bahwa pejabat yang telah dilantik dapat memiliki pengaruh yang besar untuk daerahnya masing-masing dan akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Di hari yang baik, hari Jumat ini, kita akan melaksanakan acara pelantikan 5 penjabat gubernur. Ketahui bahwa kehadiran penjabat ini karena untuk mengisi kekosongan dengan adanya amanat Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang Pilkada serentak ya. Bagi rekan-rekan yang dilantik tadi saya ucapkan selamat diberikan kepercayaan oleh Bapak Presiden karena inilah ditandatangani langsung oleh Bapak Presiden dengan Kepres. Dan kemudian ini kita percaya sekali lagi adalah amanah dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ya, kalau berbicara soal pilkada, memang pada kemarin sore ini Menteri Dalam Negeri kemudian dari KPU dan Komisi 2 ini sudah rapat kerja di DPR dan membahas soal bagaimana nanti skema kedepannya pilkada yang akan berlangsung di bulan November. Dan nampaknya sudah sepakat ini agar para PJ gubernur yang akan mencalonkan diri di pilkada maupun dari para caleg yang terpilih ini harus mengundurkan diri terlebih dahulu supaya nanti tidak ada polemik lagi dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan pemilu di bulan November mendatang. Ya, dan terkait berita tadi juga terkait Menteri Dalam Negeri yang melantik nih tentunya untuk mengisi kekosongan ya, betul. Yang ada sehingga bisa harapannya ini bisa langsung memberikan kebijakan yang dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Ya, kita beralih ke informasi lain masih terkait dengan pilkada. Ini ada Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menginstruksikan kepada kepala daerah agar segera mencairkan anggaran pilkada kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Anggaran pilkada sangat dibutuhkan oleh penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala kebutuhan seperti logistik.
Menjelang Pilkada mendatang, KPUD dan Bawaslu daerah akan mempersiapkan segala kebutuhan khususnya logistik untuk menyambut Pilkada serentak 2024. Perihal ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menginstruksikan kepada seluruh kepala daerah agar dapat segera mencairkan anggaran Pilkada kepada KPUD dan Bawaslu daerah. Tito mengatakan, saat ini anggaran Pilkada yang baru terrealisasikan sebesar 40% pada tahun lalu, sehingga dirinya meminta kepada kepala daerah agar segera merealisasikan 60% sisanya. Tidak hanya itu, ia juga menyebut daerah yang belum mentransfer sisa anggaran Pilkada ke KPUD, yakni salah satunya adalah Kabupaten Pulau Taliabu. Seluruh kepala daerah saya minta untuk naskah perjanjian hibah kepada KPUD, Bawaslu daerah, kemudian kepada aparat keamanan TNI dan Polri yang sudah ditandatangani, itu harus segera dicairkan. Minimal 40% dicairkan di tahun lalu. Nah, kemudian sisa 60% di tahun ini. Kami sudah mengecek, salah satu yang belum, satu-satunya yang belum ke KPUD, itu adalah Kabupaten Kepulauan Taliabu. Dan itu pasti akan kami kejar. Daerah-daerah lain juga saya minta tolong berkenan pada daerahnya segera alokasi anggaran yang sudah ada itu ditransfer kepada KPUD. Waktunya udah tinggal pendek 5 bulan lagi. KPUD perlu melakukan persiapan banyak, termasuk logistik. Mereka harus bayar. Untuk itu segera ditransfer. Kita harus yakinkan kalau sudah transfer kepada KPUD, Bawaslu, TNI Polri, maka otomatis perhelatan pilkada daerah masing-masing akan selesai, akan siap maksudnya gitu. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi masih terkait dengan pilkada. Ini pimpinan DPR meminta alat kelengkapan Dewan untuk memberikan atensi khusus pada persiapan dan pelaksanaan pilkada serentak 2024. Instruksi itu merupakan arahan Ketua DPR Puan Maharani yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel dalam rapat paripurna pembukaan masa persidangan DPR. Pemilihan kepala daerah merupakan tahapan penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras dengan pemerintah pusat. Ketua DPR Puan Maharani melalui pidatonya yang dibacakan oleh Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel menginstruksikan alat kelengkapan dewan terkait agar Pilkada serentak 2024 menjadi atensi khusus dalam masa persidangan. Alat kelengkapan DPR yang terkait harus memberikan atensi khusus pada persiapan dan pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang tahapannya sudah mulai dilaksanakan. Pemilu serentak yang akan dilaksanakan ini merupakan suatu tahapan penting untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah yang selaras masa pemerintahannya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, terkait pilkada serentak ini memang sudah akan berlangsung kurang lebih 5 bulan lagi, sehingga tentunya arahan dari Tito Karnavian ini adalah pencairan cepat anggaran tadi, karena memang kan KPUD itu butuh waktu seperti itu untuk kemudian pencairan, alokasi kepada pelaksanaan pilkada serentak nih biar berjalan lebih lancar seperti itu. Karena memang kalau kita melihat dari berita sebelumnya ini Mendagri kenapa bisa sampai memberikan instruksi, karena memang pada tahun lalu itu sudah dicairkan sebesar 40%, artinya masih ada 60% lagi anggaran yang belum terserap ke KPUD untuk melakukan persiapan untuk menyambut bulan November mendatang gitu. Ya, dan kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini terkait dengan Komisi 2 DPR RI bersama KPU menggelar rapat kerja terkait persiapan pilkada dan evaluasi pemilu 2024. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan bahwa calon legislatif terpilih harus mengundurkan diri jika ingin maju menjadi kontestan di Pilkada 2024. Menjelang Pilkada mendatang, Komisi 2 DPR RI bersama KPU RI menggelar rapat kerja terkait persiapan Pilkada dan evaluasi pemilu 2024 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 15 Mei 2024. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan calon anggota legislatif terpilih harus mengundurkan diri jika ingin menjadi kontestan di Pilkada mendatang. Doli menyebut hal ini sudah tertuang sebagaimana dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Perumusan terkait PKPU tentang Pilkada antara Komisi 2 DPR RI bersama penyelenggara pemilu dan stakeholder terkait dinilai perlu dilakukan. Soal pengunduran diri calon anggota
DPR kabupaten, provinsi, DPR, DPD RI terpilih ya. Jadi mereka harus sudah menyampaikan pengunduran dirinya pada saat ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Ya, supaya tidak lagi ada polemik, jadi harus sudah menyampaikan pengunduran diri sebagai calon anggota DPR RI pada saat ditetapkannya sebagai bakal calon atau calon kepala daerah itu tanggal 22 September. Nah, kemudian yang kedua soal menerjemahkan putusan Mahkamah Konstitusi soal masa jabatan kepala daerah yang pernah jadi pelaksana tugas, yang PJ segala macam. Nah, itu kita tuangkan murni hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan itu tidak melihat jenis jabatannya, apakah dia pelaksana tugas ataukah PLH dan segala macam, tapi juga dari segi waktunya. Jadi kalau di atas 2,5 tahun itu sudah di atas, sudah dianggap satu periode. Ini kita rumuskan, mereka harus bisa menyampaikan pengunduran diri 45 hari sebelum masa pendaftaran. Nah, jadi itu beberapa hal yang krusial terhadap PKPU ini. Jadi istilahnya tidak ada lagi bahasa bahwa bersedia mengundurkan diri, tapi wajib mengundurkan diri. Tidak ada frasa bersedia atau wajib atau harus gitu. Pokoknya poin E itu mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota DPR. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ketua KPU Hashim Asyari mengatakan bahwa calon legislatif terpilih di pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila mencalonkan diri di dalam Pilkada serentak 2024. Hal ini disampaikan langsung Hashim Asyari dalam rapat kerja bersama Komisi 2 DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Ketua KPU RI Hashim Asyari mengatakan bahwa calon legislatif terpilih di pemilu 2024 harus mengundurkan diri apabila telah mencalonkan diri di dalam Pilkada serentak. Hashim menyebut hal ini mengacu dalam Undang-Undang Pilkada yang telah ditentukan bahwa jika anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota didaftarkan sebagai calon kepala daerah, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya. Meski begitu, ia menuturkan bagi calon terpilih yang belum dilantik, maka yang bersangkutan harus bersedia mengundurkan diri sebagai calon terpilih anggota legislatif. Teman-teman sekalian, pada hari ini, hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, Komisi 2 DPR RI menggelar rapat kerja dengar pendapat dengan KPU, membahas 2 draft peraturan KPU, yaitu yang pertama pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih, kemudian yang kedua adalah pencalonan kepala daerah. Yang kemudian untuk salah satu syarat ya, calon kepala daerah itu adalah yang pertama bahwa kalau orang tersebut sedang menduduki jabatan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten Kota, maka yang bersangkutan harus mundur atau wajib mundur. Nah, yang kedua, ada situasi ya, karena pelantikan masing-masing DPRD dan juga DPR RI kan jadwalnya beda-beda. Ada situasi pada masa pendaftaran calon kepala daerah itu yang bersangkutan statusnya adalah calon terpilih karena menjadi caleg pada waktu pemilu 2024 ini. Di sisi lain, sebagai contoh misalkan DPR RI ini kan dilantik tanggal 1 Oktober. Itu artinya apa? Belum menjadi anggota DPR, masih sebagai calon terpilih. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam situasi ini kemudian disepakati untuk mendapatkan penegasan bahwa seseorang kalau mau mengambil jalur eksekutif sebagai calon kepala daerah, maka sejak ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah tanggal 22 September 2024, yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari statusnya sebagai calon terpilih. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan PJ Kepala Daerah yang akan maju di Pilkada 2024 wajib untuk mundur. Tito mengatakan surat edaran yang berisi imbauan agar PJ Kepala Daerah yang maju di Pilkada untuk mundur dari jabatannya akan segera disiapkan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat menghadiri rapat kerja persiapan Pilkada dan evaluasi pemilu 2024 oleh Komisi 2 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Dirinya mengatakan bahwa pihaknya akan segera menyiapkan surat edaran yang berisi imbauan agar PJ kepala daerah yang maju di pilkada untuk mundur dari jabatannya sebelum pendaftaran dibuka. Masukan dari stakeholder terkait dalam penentukan PJ gubernur akan dipertimbangkan untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Saya tadi udah koordinasi dengan ketua KPU, nanti akan terbit peraturan KPU. Itu penjabat itu tidak boleh mereka menjadi penjabat pada saat pendaftaran. Tapi untuk mengisi jabatan itu perlu waktu. Maka sedang saya pikirkan waktunya, saya akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh penjabat 266 mana yang akan mengajukan maju nanti sebagai pendaftar. Begitu dia mau mendaftar, mungkin saya akan lihat sedang mencari waktu apakah 30 hari, 40 hari sebelum tanggal 27 Agustus pendaftaran, mereka kita sudah berhentikan nantinya. Ya, karena perlu waktu untuk mencari pengganti, nggak mudah. Ada proses yang sudah kita buat, mulai dari masukan dari DPRD, gubernur, setelah itu ada rapat yang melibatkan penegak hukum KPK, PPATK, Kejaksaan Agung, Bareskrim, BIN, Badan Kepegawaian, dan lain-lain. Ada 10 instansi dalam rapat penentuan siapa PJ. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Ya, jika sebelumnya kalau dari Ketua KPU, Hasyim Asyari mengatakan kalau caleg terpilih nantinya jika mau maju pilkada tidak harus mundur. Tapi kemudian statement tersebut atau peraturan tersebut diubah seperti itu. Karena untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, artinya memang takutnya dalam penyelenggaraan di pilkada nanti serentak di bulan November ini takutnya ada penyalahgunaan jabatan. Artinya memang kalau dari pemerintah ini bersama dengan DPR ini melakukan evaluasi besar-besaran. Artinya supaya nanti penyelenggaraan di bulan November tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, dan semakin menarik pembahasan kita, Andi. Kita akan lanjutkan setelah jeda. Tetaplah di Menyapa Malam, Simpo TV. Halo pemirsa, Sinpo Dunia Sepekan kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi dari penjuru dunia yang telah kami rangkum dalam sepekan. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Festi Rahmadi, ini dia informasinya untuk Anda. Jangan lewatkan Sinpo Dunia Sepekan setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, kami kembali hadir dengan rangkaian informasi yang dihimpun dari berbagai penjuru dunia. Kami hadirkan rangkuman informasi terkini dari seluruh penjuru dunia hanya untuk Anda. Informasi paling penting dan sajian berita menarik kami sajikan hanya di Sinpo Dunia. Bersama saya Sally Siregar, inilah Sinpo Dunia selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat di Sinpo TV. Salam jumpa pemirsa, Anda menyaksikan Sinpo Sepekan bersama saya Syem Hakung. Beragam informasi selama sepekan kami sajikan untuk Anda. Rangkuman berita yang menjadi sorotan media massa siap menemani akhir pekan Anda bersama keluarga tercinta. Bersama saya Syem Hakung, kita jelang informasi selengkapnya untuk Anda. Kami hadirkan Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih di Menyapa Malam Sinpo TV. Kita beralih ke informasi lain, ini ada terkait dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengatakan kelas rawat inap standar atau KRIS dapat meningkatkan standar layanan kelas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Ia menyebut layanan KRIS nantinya akan diterapkan secara bertahap di seluruh rumah sakit di Indonesia. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Budi Gunadi Sadikin saat menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengaku bahwa pihaknya telah melakukan uji coba di sejumlah rumah sakit, baik milik pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah pusat. Budi mengatakan, setelah adanya layanan KRIS, maka maksimal kamar yang harus diisi oleh pihak rumah sakit wajib berisi 4 pasien.
Namun demikian, ia menyebut layanan KRIS nantinya akan diterapkan secara bertahap di seluruh rumah sakit di Indonesia. KRIS itu tujuannya dua, ya. Pertama, itu meningkatkan standar minimum layanan. Sehingga di seluruh Indonesia standar minimum layanan kelas BPJS standarnya itu lebih baik. Contoh, yang tadinya satu kamar ada yang isinya 6, 8, sekarang diwajibkan satu kamar isinya maksimal 4. Contoh yang kedua, ada kamar-kamar BPJS dulu yang tidak ada kamar mandinya, sekarang harus ada kamar mandi di dalam, jadi nggak usah di luar. Contoh, dulu tidak ada tirai-tirai pemisah, jadi privasinya kalau ada sakit, jurit-jurit apa sebelahnya terganggu, sekarang ada privasinya. Dan ada hal-hal lain yang secara fisik bangunan kita tentukan. Jadi itu satu, KRIS itu tujuannya untuk meningkatkan standar minimal layanan rawat inap di seluruh rumah sakit, bukan menghapuskan. Yang kedua, memang ini nanti akan dilakukan secara bertahap dan kita sudah lakukan juga uji coba selama 1 tahun lebih di rumah sakit pemerintah daerah, rumah sakit swasta, dan rumah sakit pemerintah pusat. Sehingga kita akan roll out secara bertahap. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, kita masih terkait dengan BPJS, ini ada Komisi 9 DPR yang akan memanggil Menteri Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan untuk membahas polemik wacana perubahan kelas 1, 2, dan 3 ke kelas rawat inap standar atau KRIS. Pemanggilan ini guna mempertanyakan apakah pelayanan kesehatan di Indonesia sudah siap untuk menerapkan perubahan kelas BPJS ke KRIS. Komisi 9 DPR RI berencana akan memanggil Menteri Kesehatan dan pihak BPJS Kesehatan pada 29 Mei mendatang. Pemanggilan tersebut guna membahas terkait polemik wacana perubahan kelas 1, 2, dan 3 BPJS Kesehatan ke sistem kelas rawat inap standar atau KRIS. Pimpinan Komisi 9 DPR RI Charles Honoris menyebut yang menjadi perhatian kini ialah masalah iuran. Menurutnya, akan menjadi pertanyaan di masyarakat jika akan ada kenaikan iuran atau tidak. Meski begitu, ia mengatakan akan mendukung penuh penerapan KRIS tersebut. Ia menilai hal ini dikarenakan setiap warga negara harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Namun kami juga sudah mengundang pihak Kementerian Kesehatan dan juga pihak terkait lainnya seperti BPJS Kesehatan pada tanggal 29 Mei nanti ya untuk meminta kejelasan dari penerapan kelas rawat inap standar. Tentunya masyarakat juga semua ingin mengetahui karena ini akan sangat mempengaruhi pelayanan kesehatan yang akan diterima oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Yang pertama tentunya yang menjadi concern adalah bagaimana fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia, baik itu rumah sakit swasta, rumah sakit pemerintah yang menjadi mitra di BPJS, apakah mereka sudah siap untuk bisa menerapkan ini. Kalau dari informasi yang kami dapatkan melalui media ya, statement dari teman-teman di Kemenkes itu kan sekitar 2.000 rumah sakit sudah siap untuk menjalankan program ini. Namun kami perlu kepastian juga apakah nantinya betul-betul 2.000 sekian rumah sakit ini bisa menjalankan program ini dengan baik. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang perubahan pelayanan kelas BPJS menjadi penerapan kelas rawat inap standar KRIS menjadi sorotan publik. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan iuran BPJS Kesehatan akan ditentukan secara bertahap. Usai menghadiri rapat bersama Komisi 9 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin merespon perihal iuran BPJS Kesehatan yang sebelumnya besaran tarif ditentukan berdasarkan kelas 1, 2, ataupun 3. Telah dihapusnya aturan kelas dalam pelayanan di BPJS Kesehatan lewat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, membuat Menkes akan menerapkan iuran secara bertahap. Dirinya tak menjelaskan secara gamblang terkait mekanisme besaran yang harus dibayarkan masyarakat setelah digantinya kelas 1, 2, dan 3 dalam pelayanan menjadi kelas rawat inap standar atau KRIS. Budi mengatakan, dengan diubahnya mekanisme ini, pelayanan rumah sakit kepada pasien BPJS dapat ditingkatkan. Dan seluruh pasien mendapatkan hak yang sama dalam mendapatkan penanganan di rumah sakit milik pemerintah dan swasta. Iurannya nanti akan kita sederhanakan karena sekarang kan iurannya terlalu berjenjang. Kita melihat yang kelas 3 ini mau kita standarkan sehingga jangan terlalu dibedakan tuh antara kelas 3, kelas 2, kelas 1 minimalnya itu ya. Kita mau standarkan dan kedepannya iuran ini harus
arahnya jadi satu arahnya ya, tapi akan kita lakukan bertahap. Karena yang namanya kelas-kelas itu bagusnya ditanggung oleh asuransi swasta. BPJS sebagai asuransi sosial itu harus menanggung seluruh 280 juta rakyat Indonesia tanpa kecuali dengan layanan minimalnya berapa. Sehingga kalau ada dia mendadak sakit, siapapun dia, kaya miskin. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya memang kalau berbicara soal perubahan kelas pelayanan BPJS ini memang masih dipertanyakan oleh masyarakat. Karena memang masih belum jelas walaupun memang pemerintah sudah mengeluarkan dari Presiden Jokowi ini pada tanggal 8 Mei lalu bahwa nanti kelas BPJS kelas 1, 2, dan 3 ini akan digantikan oleh KRIS. Dan ini untuk menciptakan kesetaraan dan tidak ada lagi jomplang-jampling antara yang mampu dengan yang tidak mampu gitu. Artinya seluruh masyarakat Indonesia, seluruh rakyat ini harus bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang mumpuni. Ya, rasanya sosialisasi terkait dengan perubahan ini harus semakin gencar ya dilakukan oleh pemerintah. Dan karena memang rencananya baru akan diterapkan pada Juli, awal Juli 2025, sehingga masih ada waktu bagi pemerintah untuk kemudian mensosialisasikan terkait dengan perubahan menjadi kelas rawat inap standar. Dan selain itu juga terkait dengan tarif yang masih menjadi pertanyaan dari masyarakat nih, karena sudah tidak ada kelas 1, 2, dan 3 tadi itu. Masih dipertanyakan ya, ini perubahan kelas pelayanan BPJS Kesehatan menjadi kelas rawat inap standar menimbulkan pertanyaan baru terkait dengan iuran yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Pimpinan Komisi 9 DPR RI menjelaskan pihaknya bakal memanggil Menteri Kesehatan dan pihak BPJS pada 29 Mei 2024 mendatang. Yang kedua tentunya adalah biaya ya, iuran. Ini akan menjadi pertanyaan bagi masyarakat. Tentunya akan ya mungkin kita harus menanyakan apakah iurannya akan dipatok sama bagi semua peserta, karena tentunya masyarakat yang saat ini masuk menjadi peserta di kelas 3 akan keberatan kalau iurannya dinaikkan. Begitu juga mungkin kalau ada masyarakat di kelas 1 iurannya memang misalnya diturunkan tetapi atau tetap sama tetapi mendapatkan pelayanan yang di bawah yang sudah didapatkan saat ini, tentunya juga akan ada yang keberatan. Nah, ini tentunya perlu kejelasan yang nantinya akan disampaikan kepada kami di rapat berikutnya. Kami harapkan ada yang disampaikan kepada kami. Secara prinsip kami mendukung lah ya adanya penerapan KRIS karena ini adalah sesuai dengan amanat Undang-Undang SJSN dan juga prinsip bahwa BPJS Kesehatan ini adalah kerja gotong royong ya dari masyarakat Indonesia yang mampu harus bisa membantu subsidi bagi yang tidak mampu sehingga seluruh rakyat Indonesia bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal. Karena kita juga tentunya mendukung bahwa setiap warga negara harus bisa menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ya kalau kita berbicara soal pelayanan BPJS, artinya memang kalau perubahan yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya ini diharapkan dapat memberikan kesetaraan pelayanan kesehatan di masyarakat. Artinya jangan sampai nanti ada yang kaya mendapatkan pelayanan yang lebih mewah, kemudian yang tidak mampu nanti tidak mendapatkan pelayanan kesehatan. Ini jangan sampai terjadinya hal-hal seperti itu. Artinya memang pemerintah ini sebagai langkah yang bagus untuk menyetarakan semuanya. Ya, jadi memang itu memang perubahan dari tadi penghapusan itu untuk setidaknya menstandarkannya itu sama antara berbagai kelas seperti itu. Dan ini masih terkait dengan tadi perubahan KRIS. Juru bicara Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan lebih dari 3.000 rumah sakit pada tahun 2025 akan menerapkan sistem KRIS. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahri menanggapi dihapusnya kelas dalam pelayanan BPJS Kesehatan. Juru bicara Kementerian Kesehatan Muhammad Syahril mengatakan bahwa saat ini total 2.000 rumah sakit di seluruh Indonesia sudah menerapkan 12 standar komponen fasilitas kelas rawat inap standar atau KRIS. Proses penerapan sistem KRIS sudah dimulai sejak 2023 lalu. Rencananya fasilitas KRIS akan diterapkan di seluruh rumah sakit Indonesia yang jumlahnya sebanyak 3.057. Penerapan sistem KRIS ini bertujuan agar seluruh peserta BPJS mendapatkan fasilitas yang disediakan baik medis maupun non-medis. Saat penerapan sistem KRIS ini, nantinya dalam satu ruangan akan menyediakan 4 tempat tidur untuk pasien. Hal ini tidak jauh berbeda dengan kelas 2 BPJS yang saat ini menyediakan 3-5 tempat tidur pasien dalam satu ruangan. Fasilitas seperti kamar mandi
AC, dan bel pasien diperuntukkan bagi pasien. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan memberlakukan sistem kelas rawat inap standar atau KRIS paling lambat hingga 30 Juni 2025 mendatang. Dengan begitu, seluruh jenis kelas pada layanan BPJS Kesehatan disetarakan seluruhnya. Semua peserta BPJS, termasuk PBI Pak ya, itu mendapatkan fasilitas yang sama. Ya. Nah, sekarang apa jaminannya? Yaitu layanan medis yang diberikan kepada seluruh peserta BPJS maupun layanan yang non medis itu sama, ya, sama ya. Jadi tidak ada kelas lagi pelayanannya. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Merespon dihapusnya kelas BPJS Kesehatan dan akan diganti dengan kelas rawat inap standar ini menuai banyak komentar, Tiara. Nah, sebagian warga mengaku setuju sistem kelas pada ruang rawat pasien BPJS diubah menjadi sistem KRIS. Namun, ada pula yang menolak karena khawatir pelayanan pasien BPJS akan semakin memburuk. Melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, pemerintah akan mengubah sistem kelas 1, 2, dan 3 yang selama ini digunakan pada pelayanan BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut akan diberlakukan secara menyeluruh di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan pada 1 Juli 2025 mendatang. Hal ini pun menjadi sorotan dan menuai beragam tanggapan dari masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang mengaku setuju, dan ada juga yang berpendapat tidak setuju jika terjadinya perubahan sistem jaminan kesehatan yang dirancang pemerintah. Kalau untuk sistem yang dulu itu kan ada variasi di bidang tarifnya. Saya juga pengguna BPJS Kesehatan. Tapi kalau di bidang kayak program baru ini kalau di tarifnya sama juga nggak apa-apa. Yang penting asal buat masyarakat terjangkau, gitu doang. Harapannya Pak untuk ke depan BPJS seperti apa Pak? Ya lebih baik lagi. Yang penting harus diprioritaskan lah untuk masyarakat yang kalangan bawah dulu. Intinya kalau misalnya memang tadi balik lagi, misalnya orang yang sudah kelas 1 tetap tepat sasaran bisa di ruangan itu sama gitu, ya kenapa enggak gitu. Intinya sih saya belum baca terlalu dalam sih untuk masalah isu itu, tapi saya sudah dengar gitu kalau bakal dijadiin bukan kelas 1, 2, 3 lagi kan kalau nggak salah. Betul, jadi kelas rawat inap standar. Nah, iya itu. Tapi berarti dari sisi sosialisasi pemerintah berarti sejauh ini dirasa belum gitu ya? Belum nyampe sih untuk hasil. Untuk harapan terhadap layanan BPJS sendiri, itu harapannya seperti apa? Yang jelas jangan pernah ngebedain antara pasien BPJS dengan pasien yang umum lah. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya sih kalau emang mau dibikin satu tapi adanya di kelas 1 ya itu lebih bagus gitu kan. Kalau misalkan emang dibikin satu adanya di kelas 3 menurut saya itu kurang bagus lah gitu. Cuman kalau adanya di kelas 1 ya itu lebih bagus. Dari Jakarta, Cihan Nabila, Azizul Hakim, Sinpo TV melaporkan. Ya tentunya perubahan kebijakan ini akan menuai pro kontra apalagi baru di awal nih dari masyarakat. Tadi ada yang menyatakan bahwa setuju karena diharapkan adanya peningkatan pelayanan, tidak membeda-bedakan seperti itu. Namun di sisi lain masyarakat juga menilai khawatir malah semakin buruk nih karena memang dijadikan satu kelas seperti itu. Kalau kita melihat dari target pemerintah ini ada sekitar 3.000 rumah sakit di tahun 2025 ini akan menerapkan sistem dari KRIS ini. Artinya memang kalau dari pemerintah, kalau kita melihat dari langkah-langkahnya ini secara step by step akan melakukan perbaikan di sistem kesehatan di Indonesia gitu. Ya, kami akan kembali dengan informasi lainnya tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Menyapa Anda sebelum memulai hari dengan penuh semangat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Sally, pagi pemirsa dimanapun semua. Beragam informasi dari seluruh penjuru negeri siap menemani Anda di pagi hari. Kami hadirkan beragam informasi terkini yang terjadi dari dalam dan luar negeri tentunya dengan nuansa masa kini. Wow, Sally, bener kan? Aku bilang tadi bahwa kekalahan adalah kemenangan yang tertunda. Oke, tetap tebarkan semangat dan juga terbitkan keceriaan.
Sebarkan cinta terbaik Anda untuk orang di samping Anda. Saya Wira Ananta. Dan saya Fetri Rahmadi. Kami pamit undur diri. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Pastikan Anda bersemangat di pagi hari bersama kami dalam program Menyapa Pagi. Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, apa kabar? Sinpo Dunia sepekan hadir memberikan update terkini peristiwa unik dan menarik. Kami temani akhir pekan Anda bersama sanak saudara dan keluarga tercinta. Dengan sajian informasi yang unik dan menarik dari berbagai negara. Bersama saya Dewi Manik, inilah Sinpo Dunia sepekan selengkapnya. Jangan lewatkan Sinpo Dunia sepekan. Setiap Sabtu dan Minggu hanya di Sinpo TV. Terima kasih masih bersama kami di Menyapa Malam Sinpo TV. Informasi selanjutnya terkait dengan kasus Vina. 8 tahun berlalu sejak peristiwa pembunuhan Vina di Cirebon. Kasus ini kembali menjadi perbincangan di publik. Hingga kini kasus Vina rupanya masih bergulir dan pihak kepolisian masih berupaya untuk mencari 3 pelaku yang masih buron. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang terjadi pada 2016 silam kembali menarik perhatian publik. Kasus ini mencuat usai kisah tentang pembunuhan tersebut diangkat ke film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Rupanya kasus ini masih bergulir. Berdasarkan keterangan dari Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, pihak kepolisian masih berupaya mencari 3 pelaku yang masih buron. Pihak kepolisian menelusuri sekolah, orang tua, serta kerabat dari ketiga pelaku tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Kami baru menemukan yang namanya inisial atau kata ya, nama Saudara Dani, Saudara Andi, Saudara Peggy alias Perong. Kabid Humas Polda Jabar menepis jika ada informasi yang mengatakan bahwa identitas pelaku sudah diketahui, namun disembunyikan oleh pihak kepolisian. Menanggapi diangkatnya kasus Vina ke dalam sebuah film, Kombes Pol Jules Abraham Abbas mengungkapkan tentunya ada cerita yang mungkin bukan merupakan fakta yang ditemukan pihak kepolisian selama proses penyidikan. Sejak tanggal 31 Agustus 2016 dilaporkan di Polres Cirebon Kota maupun fakta di persidangan, sehingga sampai vonis terhadap 8 orang tersangka lainnya. Tim Sinpo TV melaporkan. Polda Jawa Barat merilis 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan kasus Vina yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 silam. Melalui akun Instagram resmi @humaspolda Jabar, polisi membagikan ciri-ciri dari ketiga pelaku yang masih buron. Kasus pembunuhan Vina dan kekasihnya Eki yang terjadi di Cirebon pada 2016 silam kembali viral. Hal ini berkaitan dengan penayangan film berjudul Vina Sebelum 7 Hari di bioskop sejak 8 Mei 2024. 8 tahun sudah berlalu, dari 11 pelaku masih terdapat 3 pelaku yang belum berhasil ditangkap. Melalui akun Instagram resmi @humaspolda Jabar, Polda Jawa Barat merilis 3 pelaku pembunuhan dan pemerkosaan kasus Vina, yang kini telah masuk daftar pencarian orang alias buron. Dalam postingannya, polisi membagikan ciri-ciri ketiga pelaku yaitu Peggy alias Perong, berusia 30 tahun, Andi berusia 31 tahun, dan Dani 28 tahun. Informasi lainnya yang dibagikan dalam postingan tersebut ialah jenis kelamin, kewarganegaraan, tempat tinggal terakhir, serta ciri-ciri khusus. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengungkapkan pihaknya kesulitan menangkap 3 buron lantaran terkendala identitas asli. Keterangan terkait dengan status ataupun keberadaan dari 3 orang DPO tersebut. Baik kami menelusuri sekolah, orang tua, kerabat dari ketiga DPO tersebut. Bahwa sampai dengan saat ini, penyidik Polda Jawa Barat pada saat menangani kasus ini masih berupaya untuk mencari identitas dari 3 tersangka. Hingga kini pihak kepolisian masih berupaya melakukan pengejaran terhadap 3 pelaku yang masih buron. Tim Sinpo TV melaporkan.
Ya, sudah 8 tahun berlalu, kasus ini kembali viral setelah kemudian diangkat menjadi film seperti itu yang tayang di bioskop. Jadi dari Humas Polda Jabar kemudian merilis 3 nama daftar pencarian orang dengan mulai dari ciri-ciri warna kulit dan juga bentuk fisiknya, dari tinggi badan, kemudian juga dari bagaimana rambutnya, ada yang ikal gitu ya. Ini cukup spesifik sekali, namun masih menjadi pertanyaan, mengapa dari 8 tahun itu ini belum terungkap juga? Padahal sudah ada 8 tersangka yang sudah ditahan di sel saat ini. Namun dari ketiga DPO yang masih buron ini mengapa masih berkeliaran di luar? Padahal dari ketiga DPO ini katanya adalah otak pembunuhannya. Ini kita tunggu dari kinerja dari pihak kepolisian yang sudah melakukan investigasi gitu ya. Ya, dan ini masih terkait dengan kasus Vina tadi, kasus pembunuhan yang menimpa Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam, kembali viral setelah penayangan film Vina Sebelum 7 Hari. Sempat menghilang dari pemberitaan, kasus pembunuhan Vina kembali menjadi perbincangan publik setelah penayangan film tersebut di bioskop sejak 8 Mei lalu. 8 tahun berlalu, kasus pembunuhan Vina di Cirebon kembali menjadi perbincangan hangat publik. Kasus ini kembali viral setelah penayangan film Vina Sebelum 7 Hari di bioskop. Setelah 8 tahun berlalu, saat ini masih ada 3 pelaku yang masih buron. Film horor sekaligus drama yang merupakan besutan sutradara ternama Anggi Umbara tengah diputar di berbagai bioskop sejak 8 Mei 2024. Film yang tersaji dengan durasi sekitar 1 jam 40 menit ini diangkat dari kisah nyata kehidupan Vina dan kekasihnya yang menjadi korban pembunuhan anggota geng motor pada 2016 silam. Meskipun ada perbedaan dalam jalan ceritanya, karakter-karakter dalam film ini diklaim sesuai dengan kejadian sebenarnya. Pada awalnya, kasus Vina dinilai sebagai kecelakaan tunggal. Namun dalam perjalanannya, setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kasus ini ditetapkan menjadi kasus pembunuhan. Vina dan kekasihnya meninggal oleh geng motor yang berjumlah 11 orang. Bahkan pelaku juga memperkosa Vina sebelum akhirnya dibunuh. 8 pelaku sudah berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian, namun menyisakan 3 orang pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang. Hingga saat ini, penyidik Polda Jawa Barat masih terus berupaya untuk mencari 3 pelaku yang masih buron. Tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Tiara, memang kalau kita melihat ini film Vina ini memang membuat penasaran. Artinya kalau dari film-film yang diangkat dari kisah nyata ini, kita makin penasaran untuk menonton apakah sesuai dengan hasil atau sesuai dengan kejadian atau ada yang dilebih-lebihkan gitu ya. Iya, jadi memang durasi film sekitar 1 jam 40 menit ini sebenarnya genrenya horor. Namun memang diklaim ini mengangkat kisah nyata. Jadi ada beberapa background latar belakangnya ya kenapa gitu film ini diangkat karena salah satunya 3 tersangka tadi masih buron gitu ya. Masih buron dan masih terus diselidiki oleh pihak polisian. Nah, kasus Vina ini juga menjadi sorotan publik dan juga pengacara-pengacara kondang. Ini salah satunya ada Hotman Paris yang turun tangan dalam kasus Vina Cirebon. Ia meminta kepada Polda Jawa Barat untuk memulai penyelidikan ulang terhadap 3 pelaku yang masih buron. Sebelumnya Hotman Paris juga menemui pihak keluarga Vina di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta Barat pada Kamis 16 Mei 2024. Pengacara kondang Hotman Paris ikut memberi perhatian khusus dalam kasus kematian Vina yang terjadi pada tahun 2016 silam, mengingat masih ada 3 pelaku yang masih buron. Hotman Paris juga sudah bertemu dengan keluarga Vina di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat pada Kamis lalu. Pengacara kondang tersebut meminta kepada pihak Kapolda Jawa Barat untuk memulai penyelidikan kembali terhadap 3 pelaku yang masuk dalam daftar pencarian orang ataupun DPO. Menurutnya, bisa dimulai dari keluarga pelaku ataupun jejak digital. Kasus pembunuhan Vina di Cirebon 8 tahun lalu 2016. Dari 11 pelaku, 8 telah divonis pengadilan dan 3 menghilang atau DPO. Katanya yang menghilang itu salah satu adalah otak dari pelaku pembunuhan yang karena cintanya ditolak oleh almarhum. Bapak Kapolda Jawa Barat, jutaan rakyat Indonesia memohon dan meminta tim Hotman Manenwan juga agar membantu terungkapnya kasus ini. Mohon Bapak Kapolda Jawa Barat memulai penyidikan lagi
mulai dari keluarga si 3 pelaku ini pasti ada foto-fotonya, pasti ada jejak digital. Kemudian juga 8 orang yang ditahan pasti mereka tahu detail tentang si pelaku ini. Oke? Sempat mereda, kasus pembunuhan Vina kembali menjadi perbincangan publik setelah penayangan film berjudul Vina sebelum 7 hari. Sejak 8 Mei 2024, film tersebut disajikan kepada publik dengan durasi sekitar 1 jam 40 menit itu diangkat dari kisah nyata dari kehidupan Vina dan kekasihnya yang menjadi korban pembunuhan anggota geng motor pada tahun 2016 silam. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, pengacara kondang Hotman Paris ikut turun tangan gitu ya untuk menangani kasus ini. Betul, gitu ya. dan sudah bertemu juga langsung dengan keluarga Vina di Jakarta ya, Andi. Ya, kalau kita melihat ini pengacara kondang Hotman Paris memang selalu turun tangan ketika ada kasus-kasus yang viral, kemudian juga kalau dilihat dari korbannya, dilihat mungkin tidak mampu atau tidak mengerti regulasi atau jalan arah hukumnya, ini pengacara kondang Hotman Paris ini cukup baik sekali menangani kasus-kasus yang viral seperti kasus Vina ini gitu. Ya, semoga dengan keterlibatan dari pengacara kondang ini semakin menguak gitu ya. Terkait dengan terduga 3 pelaku yang masih masuk dalam daftar pencarian orang seperti itu. Ya, selain itu pihak kepolisian juga kami harapkan dapat bekerja maksimal dan kita doakan semoga 3 DPO yang masih membayang-bayangi gitu ya. Artinya memang dari kasus Vina ini belum ada kejelasan dan runtutan atau cerita jelasnya ini seperti apa, karena otak pelakunya ini dari 3 DPO ini yang masih dicari oleh pihak polisi gitu ya. Ya, dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Menyapa Malam Sinpo TV. Saya Tiara Dianti. Dan saya Andi Rezaldi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri, salam sehat, sampai jumpa.